luring sebenarnya kalau misalnya jadi instruktur itu. Jadi langsung saya praktekkan di dalam misalnya saya memberikan refleksi itu langsung saya praktekkan. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang pernah saya ceritakan itu ya, kepala sekolah nggak pernah ngajar, tapi kalau di Serdik kan harus ngajar gitu ya. Akhirnya dia nyampaikan pada saat itu karena tematik dan itu guru kelas gitu ya. Guru kelas kan harus menguasai semuanya, baik itu literasinya, baik itu numerasinya, lalu bagaimana model pembelajarannya, media yang dipakai, harus bisa berkomunikasi dengan baik gitu ya. Belum tentu seorang kepala sekolah juga baik di dalam mengajar gitu ya. Kan pernah saya ceritakan dia mengajar tentang masih ingat Bapak Ibu, saya menceritakan dulu kepala sekolah itu mengajar tentang apa itu? Ingat? Kepala sekolah itu mengajar di SD, ya. Karena memang kepala sekolah SD. Nah, mengajar itu tentang tentang karangan. Jadi membacakan satu bentuk karangan yang nantinya anak-anak diminta untuk kalau dilihat dari literasi bahwa anak-anak nanti harus memahami apa yang diceritakan oleh gurunya. Jadi apa alinea pertama yang diceritakan oleh gurunya itu ya, atau pokok dari cerita itu apa? Pokok ceritanya gitu ya. Nah, pada saat mengajar, jadi awal membuka dan seterusnya sudah, terus langsung di situ Nana, Bapak mau menceritakan tentang ini, ya itu ya, menceritakan tentang tentang kera dan pisang. Ya. Kenapa kera itu suka makan pisang dan seterusnya itu dia cerita. Padahal di dekat saya itu ada buah pisang. Karena kan di kelas-kelas itu dikasih langsung satu lepek itu ada buah, ada makanan ringan untuk instrukturnya. Terus setelah selesai mereka semuanya dikasih tugas itu ya, dikasih tugas itu terus mereka anak-anaknya kan tidak ada gairah, anak-anaknya itu kan sesama gini. Jadi ngajarnya itu yang diajar adalah temennya. 10 orang gitu temennya, dia sebagai gurunya, apalagi yang jadi muridnya kan temennya sendiri, jadinya nggak karuan gitu ya. Nah, terus saya katakan, kalau misalnya ngajarnya seperti ini Pak, mereka yang nggak paham, saya gitu, apalagi anak SD. Anak SD harus bisa dikomunikasikan dengan baik oleh gurunya. Kita tambahi sedikit dari cerita yang ada di situ, saya gitu kan. Kalau persepsinya bagaimana gitu ya. Sebelum Bapak bercerita dikasih persepsi, ini loh pisang Pak, saya gitu kan. Di depan saya ada pisang. Bapak tadi pinjam pisang saya kan bisa enggak apa-apa saya gitu kan. Terus sebaiknya gimana Bu? Kalau bisa dicontohi Bu. Lah itu dicontohi akhirnya. Nah itu kalau nyontohi kan bisa langsung ya. Kalau dilaksanakan secara luring. Tapi karena ini daring ya, saya bingung kalau ngasihnya contoh itu ya untuk Bapak Ibu sekalian ya. Nah itu hal-hal yang perlu kita perhatikan memang kalau misalnya kita ngajar, karena mata pelajaran PKN itu mata pelajaran yang paling tidak disukai oleh siswa. Ya, kan Bapak Ibu kan sudah merasakan toh ya? Mata pelajaran yang paling alergi ya, siswa yang alergi adalah PKN. Iya. Iya, karena memang arahnya pada tutur. Kalau saya senang Bu. Ya. Senang saya gimana, suka Pak? Dari dulu dari SD itu saya suka PKN memang. Cuman kalau matematika itu memang saya tidak bisa, dikasih matematika dasar saya tidak bisa. Gitu. Males gitu saya Bu.
dikasih matematika dasar anak itu sudah Bu, anaknya saya tidak mungkin saya itu apa namanya minta Misalkan bimbingan bantu. sama saya, minta belajar sama saya, Oh, minta sama ibunya iya. sudah. Kalau istri saya bisa Bu. Iya, iya. Tapi untuk siswa-siswa sekarang itu kan kebanyakan alergi Pak ya dengan Iya. PKN itu. Kalau sudah mata pelajaran PKN Iya. itu enggak ditunggu gitu loh Pak. Beda dengan mata pelajaran yang lain itu ya, ditunggu gitu. Oh Bu ini gitu ya. Oh Pak ini ngajar ini gitu. Kalau PKN itu rasanya dia itu memang apa ya, jenuh gitu loh, merasa jenuh karena sudah didapat sejak dulu, terus itu saja gitu ya yang diberikan. Nah kalau misalnya gurunya mampu untuk bagaimana mengkolaborasikan, lalu bagaimana memberikan satu pembelajaran yang bisa menyenangkan, itu akan ditunggu oleh siswanya. Itu kalau apa ya, seperti saya kalau ngajar agak streng, mahasiswa saya campur. Kalau mahasiswanya pada waktu zamannya Pak Saiful beda, saya ngajar dengan yang anak-anak yang masih baru lulus dan kebanyakan dari daerah timur. Itu kalau enggak dikerasi, enggak bisa. Saya langsung pada waktu saya pertama ngajar, ada 5 hal kontrak kuliah, saya sampaikan begini. Pertama, presensi, gitu. Saya katakan begitu. Kedua, yang laki-laki harus pakai celana kain, tidak boleh pakai celana jeans, saya gitu. Tidak boleh pakai kaos oblong, harus minimal pakai kaos yang ada kerahnya. Lebih baik kalau saudara pakai hem, itu. Jadi saya sudah langsung membuat aturan etika di dalam satu pembelajaran. Lalu saya katakan yang perempuan tidak boleh pakai celana, harus pakai rok. Saya katakan gitu. Nah ini untuk menghindari adanya LGBT, saya gitu kan. Jangan sampai nanti kamu suka sesama perempuan, laki-laki suka sama laki-laki. Makanya saya katakan bahwa feminitas dengan yang dikatakan sebagai orang yang yang perempuan itu ya, tentunya tidak sama dengan yang maskulin. Kalau maskulin adalah laki-laki, kalau yang feminin ya yang perempuan. Dan kalau saudara tertariknya ya laki-laki dengan perempuan, gitu kan. Nah ini untuk menghindari yang sekarang ini LGBT semakin banyak, semakin besar. Itu yang jadi kita mengajarnya tidak hanya sekedar materi apa yang saya berikan, tapi ada tuntutan lain yang harus diselesaikan juga, gitu ya. Jadi tuntutan lain ya secara alam itu bagaimana kita bisa melestarikan alam itu, bagaimana keberlanjutannya satu kehidupan yang bisa dikatakan serasi, selaras, seimbang, itu yang harus bagaimana. Meskipun kondisi kadang masyarakat itu kalau kita ada satu ide tapi kadang masyarakat tidak setuju, itu sudah muncul satu pemikiran-pemikiran yang tidak enak. Itu yang memang pengalaman dari apa yang saya lakukan, baik itu dalam pembelajaran, baik itu di masyarakat, akhirnya memberikan pelajaran bagi saya. Bagaimana saya bisa menerapkan itu, gitu ya. Jadi kalau ngajar di kampus itu ya, mahasiswa-mahasiswa yang lama itu di ikatan alumni itu selalu mengatakan bahwa saya tidak akan lupa lah dengan Bu Eko, tapi karena Bu Eko memang seperti itu, kalau sudah telat silakan gitu ya. Tapi kalau di sini saya beda. Ya. Kalau saya ngajar, silakan. Kalau lebih dari 15 menit saudara sudah belum masuk di ruangan, tidak usah ikut masuk. Kalau laki-laki yang pakai jin gitu ya gitu. Bu, saya lupa.
tidak ada kata lupa. Silakan keluar, tidak saya ikut mata kuliah saya. Nah, itu ya agak streng sedikit. Meskipun orang mengatakan Bu Eko itu tidak bisa marah, kelihatannya nggak bisa marah. itu ya sama seperti Pak Kunjung gitu loh ya. Ya kalau Pak Kunjung ngajar itu kan katanya Pak Saiful itu santai, Bu Iis juga santai. Beda dengan Bu Mila kan ya. Iya itu yang karakter itu tidak bisa kita ubah. Tapi kita berusaha untuk mana yang terbaik gitu ya. Sedangkan untuk Bu Iis memang kemarin itu sempat kalau yang kemarin ini karena baterai saya habis. Kalau yang awal itu putus-putus suaranya. Yang tapi terus berikutnya baik gitu ya. Itu mungkin ya karena jaringan. Saya sendiri juga kadang wifi juga kadang mati, tahu-tahu mati padahal ya seharusnya tidak terjadi hal itu. Itu kalau untuk Bu Iis. Kalau untuk Pak Kunjung memang lebih baik yang siklus kedua dibandingkan siklus yang pertama dulu. Itu untuk apa ya? Berarti pada waktu siklus pertama itu bisa digunakan sebagai motivasi Pak Kunjung untuk lebih baik ya, dibandingkan pada waktu yang siklus pertama. Yang kemarin sudah lebih baik, ada beberapa masukan dari Pak Saiful itu juga. Itu memang kalau Bapak bisa mencontoh yang punyanya Bu Milatus itu enak, jadi bisa gerak gitu. Ya, itu yang memang perlu kadang kita belajar dari sana. Sedangkan Pak Saiful ya kemarin ada masukan dari saya bahwa jangan apa itu mengulas tentang norma itu jangan bahasakan bagaimana ya protokoler gitu loh ya. Jadi katanya mau mengikuti Pak Kunjung sama Bu Iis gitu ya, tapi Pak Saiful itu masih protokoler. Jadi anak-anak apa sih perlunya norma dan seterusnya itu ya. Itu yang terjadi pada Pak Saiful yang kemarin itu seperti itu. Kalau misalnya ada satu bentuk ice breaking yang membawa mereka itu senang, itu lebih baik. Dengan memukul apa ini? Kalau yang kemarin saya contohkan, misalnya Pak Saiful dengan ice breaking persepsi awal itu duduk di atas meja, itu bisa dengan jalan itu. Bisa juga anak-anak pas sudah rapi, dia mukul meja itu dengan keras, berat gitu ya. Nah itu juga bisa digunakan sebagai persepsinya, membawa mereka ke sana. Apa yang dilakukan Bapak benar tidak itu? Apa tahu tidak apa yang dilakukan Bapak juga gitu bisa gitu ya. Jadi bagaimana kita membuat satu bentuk pertanyaan yang mereka nanti akan berpikir secara tingkat tinggi dan secara kritis untuk ditindaklanjuti itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian terkait dengan refleksi yang sudah Bapak Ibu lakukan PPL di siklus yang kedua. Ada yang mau memberikan masukan silakan, atau apa? Kita ini kan enggak ada satu ketentuan harus berapa jam kan untuk refleksi. Tapi refleksi ini bisa membantu Bapak Ibu ke depannya lebih baik. Terus upaya apa yang nanti akan dilakukan itu besok Bapak Ibu bisa sampaikan gitu. Jadi untuk besok itu Bapak Ibu sampaikan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah satu proses
PPL siklus 1 dan PPL siklus 2. Baru setelah itu nanti Bapak Ibu bisa menampilkan best practice-nya yang seperti contoh. Masih ada kan contohnya? Iya. Masih Ibu. Nah, itu dibuat seperti itu. Nanti pada pembelajaran pada pertemuan yang pertama itu mendapatkan nilai berapa. Kalau bisa memang ada 3 itu ya, ada 3 kolom. Awalnya itu, lalu pada saat siklus pada saat pertemuan pertama bagaimana, lalu pertemuan yang kedua bagaimana. Nilai itu ada perkembangan yang lebih baik atau tidak gitu ya. Nah, ini bisa dilakukan dengan penelitian itu. Itu kalau Bapak Ibu jabarkan bisa menjadi penelitian. Hasil penelitian Bapak Ibu terhadap proses pembelajaran yang dilakukan. Bisa dipubliskan, kalau memungkinkan dibuat publish, nanti ditaruhlah misalnya bisa dikirim ke saya di Likita Pratnya, saya punya jurnal di FKIP itu bisa nanti keluar link gitu ya. Ini sekarang proses untuk Sintanya yang punya saya yang FKIP itu bisa nanti memiliki nilai yang cukup tinggi itu penelitian yang dipublish itu. Padahal hanya yang Bapak Ibu lakukan tadi. Pertama dari permasalahan itu latar belakangnya dijelaskan begitu ya. Paling tidak hanya sekitar 12 lembar, 12 halaman. 12 sampai 15 halaman yang nanti literasinya juga diambil dari artikel-artikel, mungkin juga ditambah dengan yang lain, itu bisa dipublish. Kalau sulit untuk publishkan, bisa dipublishkan di FKIP Wisnuwardana. Itu nggih, Bapak Ibu, monggo kami untuk Bapak Ibu bisa itu. Mungkin Pak Nalin akan menyambung, monggo. Nggih, nambahkan sedikit Bu. Penggunaan TPEC-nya itu Bu. Kan saya lihat teman-teman kalau menggunakan LCD masih ditunggui di laptopnya itu. Kalau nanti mungkin sudah lulus sertifikasinya, lah itu bisa nanti memberikan pointernya itu. Oh iya. Ya, akhirnya kan lebih leluasa. Iya, leluasa bisa kedatang, iya nggak kaku ngedep laptop itu, akannya lebih fokus ke ke anak-anak lebih dekat gitu. Yeah. Seperti Pak Saiful tidak ngedep di laptop terus gitu Pak Saiful. Kalau itu bisa jalan-jalan langsung anak-anak mungkin kaget loh kok bisa jalan, nah kayak gitu kan. Nah, itu nanti akan mendapatkan tambahan gitu. Iya gitu Bu, makasih ngapunten. Ya bisa itu tambahan dari Pak Nalin bisa digunakan. Jadi memang kalau mau merubah dari PPT 1 ke PPT berikutnya tinggal mecet gitu aja. Selain itu kalau bisa keliling itu kan bisa memberikan reinforcement ya, penguatan kepada siswa. Siswa itu kadang dideketi gitu itu senang. Pokoknya tidak dibentak ya. Tapi kalau untuk ice breaking nggak apa-apa, tadi ngebrak meja tadi ya. Kalau misalnya Pak Saiful kemarin itu diawali dengan ngebrak meja, gitu ya, itu waduh, heboh Pak, ya Pak Saiful. Kalau kemarin dilakukan itu heboh Pak. Nah kehebohan itulah siswa yang kadang itu akan tidak melupakan, ingat terus itu ya dengan Pak Saiful. Itu ya. Hal lain mungkin ya ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Mau tanya itu Ibu masalah UKIN ya. Nah, kemarin kata Bu Eko kan tidak membuat video lagi gitu ya Ibu ya. Apakah itu persyaratannya itu masih sama yang dikatakan Bu Eko, apa nanti kalau ada pelaksanaan UKIN itu membuat video lagi gitu Ibu? Soalnya kalau saya lihat di YouTube itu Bu, untuk video UKIN itu harus ada timernya Ibu.
Ya memang harus di-cut gitu, Bu. Memang seperti itu yang disyaratkan. Jadi video itu dari sintak dari sintak yang 1, kedua, ketiga itu ada apa ya, kayaknya di player-nya gini. Nah, ini sintak yang kedua, ini itu hanya tulisan kecil aja enggak apa-apa. Memang bentuknya kan macam-macam, Bu Is. Gitu bisa, ya. bisa seperti itu, bisa juga langsung, tapi langsung di sini dikeluarkan, Bu Is, di tempatnya video itu. Di video itu keluarkan di situ. Itu. Soalnya kalau punya saya untuk PPL yang 1, 2, 3, 4 itu kan enggak ada timernya, Ibu, begitu. Oh, begitu. Iya. Kalau bisa kan yang original kan masih ada, Bu ya. Iya. Ya, itu diatur, Bu. Kalau gitu. bisa apa yang masih original itu yang belum diedit itu diatur timingnya, ya. Gitu, Ibu. Bisa. Time spread-nya bisa diatur. Itu jadi biar pas dalam waktu sesuai dengan ketentuan. Kalau di LMS memang hanya 30 menit itu ya. Iya. Kalau untuk pembelajaran yang ada di UKIN itu memang dalam satu pembelajaran. Jadi kalau 90 menit ya 90 menit, kalau yang 80 menit ya 80 menit untuk SMP. Sesuai dengan patokan yang sudah ditentukan. Gitu, Bu. Iya. Terus itu, Bu, apa kalau di depan itu kan sepertinya ada ibu-ibu yang memegang kayak seperti kartu UKIN kemungkinan itu, Ibu ya. Nomor UKIN apa kartu Ibu UKIN gitu, Ibu. Terus pengenalan. Itu nanti kalau kita sudah membuat video yang sekarang, apa nanti itu tinggal? Itu kan tambahan. Itu kan pengenalan, Iya. Itu kan ditunjukkan juga video itu ditunjukkan juga tentang sekolahannya, kan gitu. Iya. Awal. Iya. Jadi ditunjukkan mungkin sebelum masuk gerbang itu di shot gitu ya, sampai situ menunjukkan sekolahannya. Iya. Dan setelah menunjukkan sekolahnya sebentar, di situ langsung mengenalkan bahwa kan kalau itu hanya identitas, Bu, yang dibuat sendiri itu loh, Bu, kayak nemtek gitu. Gitu nggih. Nemtek. Terus nanti di situ ada kotakannya, dia dibuat seperti yang disampaikan Pak Narlin tadi. Kalau bisa memang dibuat semenarik mungkin, gitu ya. Itu namanya, NIM-nya berapa, di LPPK mana, dan seterusnya itu ya. Tapi setelah itu Bu Us mengatakan bahwa saya Iis Sekuwati dari sekolah ini dan seterusnya. Iya. Itu saya kira itu apa live gitu, Ibu. Saya kira itu langsung terus apa pengenalan langsung membuat video gitu. Videonya kan bisa yang sudah kemarin itu dilakukan bisa itu. Nggih. Tapi ya diupayakan yang baik, nggih. Dibuat timespad-nya sesuai dengan timespad-nya. Iya. Terus awalnya ibu memperkenalkan diri itu sudah di luar timespad-nya. Gitu, nggih. Nggih, terima kasih Bu Eko. Tapi dilampiri LPP, Bu, nggih. Iya. LPP dan di LPP itu kan sudah terlihat berapa waktunya. Ya, harus sesuai antara yang ada di LPP dengan video yang dibuatnya. Nggih. Nggih. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Mungkin ada yang enggak ada. Bu, mohon mungkin bertanya, Bu. Ya, tadi kan dilengkapi antara RPP sama dengan video yang untuk misalnya ada kesalahan di RPP, kita berarti bisa membenahi, Bu, sebelum diukinkan itu. Mungkin nanti kan sendiri, Bu. Ngupload sendiri lagi. Jadi bisa dibenahi sebelum
Iya, dibenahi aja. Kita melihatnya bukan dari LMS itu lagi, tapi ada nanti link yang dibuat oleh panitia untuk mengurus UGIN. Jadi saya tinggal ngeklik yang Ibu, misalnya saya sudah dikirimi gitu ya, sudah dikirimi beberapa orang nomor UGIN-nya, ujian kinerjanya. Nah, saya nanti tinggal klik ujian kinerjanya, misalnya nomor 115 berapa gitu ya, saya klik. Itu akan keluar di situ tentang deskripsi dirinya, lalu nanti kalau deskripsi diri sudah saya nilai sesuai dengan patokan yang ada di situ, maka saya lihat di situ lampirannya apa, itu Bu. Terus nanti saya klik lagi, sebelahnya itu RPP. Nah, RPP-nya sudah benar apa belum saya lihat semua gitu. Jadi RPP itu nanti munggah lagi Bu, untuk ujian UKIN-nya itu. Karena memang beda-beda. Ya, nah, jadi ada deskripsi diri, ada tentang pembelajaran, pendidikan itu ya. Seperti Tridharma perguruan tinggi, Bu. Seperti Tridharma itu. Jadi ada pembelajaran itu meliputi ada RPP, ada video pembelajarannya gitu ya. Lalu ada penelitian, terus ada pengabdian, terus ada penunjang gitu. Itu yang kita nilai. Oh, kalau apa Ibu nanti untuk pengabdian, untuk PPT itu harus semua dimasukkan ke modul RPP itu ya Ibu? Apa dibuat lampiran sendiri? Lampiran Bu. Kalau PPT itu kan lampiran materi ya. Iya. Oh, berarti dibedakan ya Ibu nih. Nanti dilihat di itunya, di petunjuknya. Saya khawatirnya beda ya dengan yang dulu. Kalau dulu memang RPP, terus nanti lampirannya apa. Gitu. Oh gitu. Saya ngekliknya itu RPP, saya klik gitu ya, saya nilai gitu. Baru nanti lampirannya misalnya seperti LKPD dan lain sebagainya, itu lampiran ada lagi saya klik sendiri. Itu kalau dulu yang begitu, yang dulu begitu. Jadi paling tidak Ibu sudah mempersiapkan kalau misalnya ini yang kaitannya dengan LKPD, ini yang observasi, ini yang refleksi, kan itu ya, sudah disendiri-sendiri. Iya. Berarti untuk modulnya nanti bisa direvisi sesuai video yang akan dibuat. Terima kasih. Begitu Bu Mila. Jadi tidak kaku itu enggak ya, diperbaiki sekarang, disempurnakan, nanti yang diupload itu. Ya. Terima kasih. Wow. Oke, masih ada? Kalau tidak ada kita akhiri. Besok disiapkan apa rencana Bapak Ibu kalau sudah tahu pembelajarannya pada siklus 1 begini, siklus 2 begini gitu ya. Dan mungkin kalau akan mau nanyakan terkait dengan best practice, silahkan. Itu untuk yang besok. Kalau boleh hari ini saya selesaikan gitu enak, hari ini sekalian gitu ya. Tapi karena jadwalnya seperti itu, jadi akhirnya enggak bisa. Untuk best practice-nya untuk siklus 1 sama siklus 2 itu kedua-duanya berupa PPT ya Ibu ya? Iya. Yang dipresentasikan sama Bu Iis. Ada yang lain? Kalau tidak ada kita akhiri. Silakan Pak Kunjung untuk dipimpin berdoa selesai refleksinya. Terima kasih Bu Eko atas waktu yang diberikan. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini kita sudah melakukan refleksi dan mudah-mudahan untuk besok terjadwal best practice kita semua juga sudah siap. Amin. Dan sebelum mengakhiri perkuliahan hari ini, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Bu Eko, waktu dan tempat saya berikan kembali. Terima kasih. Nggih. Saya tutup nggih. Kita akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eko, Pak Sunarlin. Sami-sami. Terima kasih Bu Eko, Pak Sunarlin. Terima kasih. Ji, Sun, semuanya sukses menyiapkan untuk segera diupload videonya. Iya Pak. Termasuk penilaiannya segera diupload juga. Iya Pak. Ji, semoga lancar untuk bisa masukinnya. Amin. Ji, Sun, saya undur diri. Menyiapkan. Ji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya juga undur diri. Mau kembali ke kelas lagi. Assalamualaikum. Oh iya. Waalaikumsalam. Monggo Bu Mila, saya undur